Bab 225, Penderitaan yang dibagikan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sylvie Point of View. Aku seharusnya menghentikannya agar tidak datang begitu dia mengulurkan tangan kepadaku. Kepanikan yang merembes kepadanya tidak bisa ditarik kembali, tapi aku seharusnya membuatnya tidak melihatnya. Saat saya melihat Arthur mendekat, matanya memohon agar saya salah sebelum pandangannya jatuh ke pemandangan yang tak seorang pun, pria atau anak, harus mengalaminya. Perut saya mengepal dan saya merasakan air mata mengancam untuk mengambil alih. Melihat ekspresi mengerikan ikatan saya sebelum dia menghela nafas dan mulai tertawa terbahak-bahak melihat apa yang dilihatnya, saya ingin menghilang. Saya ingin berada di mana saja kecuali di sini. Aku lebih suka menghadapi gerombolan makhluk buas manapun sendirian daripada menahan melihat ikatan seumur hidupku menatap putus asa pada mayat berdarah ayahnya sendiri. Arthur terhuyung ke depan. Dia mendorong semua orang ke samping dan berlutut di atas tubuh ayahnya yang tidak bergerak, dan untuk sesaat, sepertinya semua diam. Para binatang buas dan para prajurit tampaknya merasakan kerudung tebal yang turun ke seluruh area, tetapi tidak ada yang bisa merasakan ikatan kegilaan ikatan saya sebanyak yang saya bisa. Itu sakit. Itu menyiksa. Itu tak tertahankan. Saya tidak tahu bahwa hati saya bisa sangat terluka. Aku mencengkeram dadaku dan merosot ke tanah, tidak mampu menahan emosinya yang merusak diri. Air mata mengalir di pipiku dan mengaburkan penglihatanku. Aku tidak bisa bernapas ketika luapan emosi terus keluar dari ikatanku dan memasuki diriku. Kemarahan yang berkobar seperti api hutan, kesedihan yang membanjiri dan menenggelamkan segala sesuatu di jalannya, rasa bersalah yang menggerogoti bumi, dan penyesalan yang menghancurkan dan menyingkirkan bertahun-tahun kerja keras dan pengembangan seperti badai. Aku bisa merasakan emosi ini, yang terasa seperti bencana alam yang mendatangkan malapetaka di dalam hatiku, merobek kewarasan Arthur. Namun, di permukaan, Arthur diam dan diam seperti patung. Aku merangkak ke arahnya, terengah-engah di antara isak tangisku saat jantungku berdegup kencang. Baru pada saat itulah, ketika aku memeluk punggungnya yang lebar dan sepi, dinding tipis yang telah dia bangun di sekeliling dirinya akhirnya hancur. Dengan suara serak, purba yang merobek-robekku seperti pecahan kaca, ikatanku hancur menangis. Bumi seakan meratapi ikatan saya ketika isak tangis dan ratapannya memenuhi udara. Mana ambien di sekitar kita bergetar dan melonjak pada saat-saat yang sesuai dengan amarahnya, sementara di kali berombak-ombak, bersimpati dengan keputusasaannya ketika Arthur berduka, mencengkeram tubuh ayahnya yang tidak bergerak. Aku terus berpegang teguh pada ikatanku saat cakar berapi itu terus mencengkeram dan memuntir isi perutku. Saya mencoba melakukan lebih, sesuatu yang lebih untuk membantu, tetapi saya tidak bisa. Benjolan di tenggorokan saya menghalangi kata-kata penghiburan yang bisa saya katakan, jadi saya melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, saya berempati melalui koneksi yang saya bagikan dengan ikatan saya. Keajaiban ini, yang telah menjadi tombak, seorang jenderal, seorang penyihir inti putih, hanyalah seorang bocah lelaki yang kehilangan ayahnya saat ini. Dunia terus bergerak, bahkan ketika Arthur dan saya tetap terjebak dalam masa berduka dan kehilangan ini. Pertempuran yang telah berlangsung selama 2 malam telah berakhir. Kami telah menang, tetapi tidak tanpa cedera. Tembok menjulang di atas kami seolah-olah itu adalah seorang raja, senang dengan kesehatannya sendiri terlepas dari pengorbanan yang telah dibuat untuk itu. Bukan kemarahan Arthur yang membuat perutku mendidih seperti ini. Itu milikku sendiri. Waktu terus berjalan hingga matahari terbenam. Baru pada saat itulah, Arthur bangkit berdiri. Entah emosinya telah dikeluarkan atau dikunci, aku tidak tahu, tetapi keadaan pikirannya mencerminkan kuburan beku yang ia sulap dan membungkus tubuh ayahnya. Di dekatnya berdiri Durden, sedih. Dia tetap diam selama berkabung Arthur, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda rasa sakit atau ketidaknyamanan meskipun darah bocor dari perban dengan tergesa-gesa diterapkan di wajahnya dan sisa anggota tubuhnya. Durden, tolong bawa tubuh ayah saya ke ibu dan saudara perempuan saya. Suara ikatan saya dingin dan hampa. Dia bangkit berdiri dan berjalan menuju dinding seperti mesin penuai kematian yang keluar dari perburuannya. Kapten ALBANTHKELRIS. Menindaklanjuti dengan rencana awal saya telah membawa kita pada kemenangan dengan kerugian minimal ke tembok dan lorong-lorong bawah tanah, Kapten Senior Trodius membual, senyum langka di wajahnya yang biasanya tabah. Ketaatanmu tidak akan luput dari perhatian, Kapten Alban, Kapten Jesmia. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jesmia membungkuk, menerima tepuk tangan dari para pemimpin unit lain yang hadir di tenda pertemuan besar. Aku melirik gambar di tanganku, usang, robek, dan berkerut di tepinya. Itu adalah gambar yang saya temukan di pelat depan salah satu prajurit saya sebelum mengkremasinya. Kapten Alban. Melihat ke atas, saya melihat Kapten Senior dengan alisnya terangkat. Di sampingnya adalah tentara dan bangsawan yang berinvestasi di tembok, semua berbagi ekspresi bingung yang sama. Maafkan aku menjawab dengan cepat, mendorong gambar di sakuku sebelum mencondongkan kepalaku dan diam-diam menerima pujian dengan gigi terkatup. Datang ke sini setelah mengkremasi beberapa laki-laki saya, banyak dari mereka yang telah berbagi minuman, makanan, dan tertawa dengan saya, rasanya salah untuk menerima segala bentuk pujian. Sementara perayaan yang tepat sedang berlangsung, kami berperang dan ada banyak yang harus dibersihkan, kata Trodius.
Lanjutkan kerja bagusmu. Saya akan meminta seseorang mengirim hadiah kecil kepada keluarga dekat tentara yang jatuh. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kepala rumah Flamesworth. Kepemimpinan Anda sempurna, seorang lelaki bertubuh kekar berdiri di sebelah kiri Kapten Senior berseri-seri. Itu adalah keputusan yang tepat untuk berinvestasi di benteng ini. Sementara itu, aku dan Jesmia bertukar pandangan sekilas. Kami berdua jelas menutup pembicaraan dengan penggunaan kata-kata Kapten Senior Trodius, bersih-bersih. Tentunya dia tidak merujuk untuk mengkremasi dan mengubur sekutu kita sebagai pembersihan, kan? Setelah tentara lain berhamburan keluar, aku dan Jesmia berbalik untuk pergi ketika Kapten Senior memanggil namaku. Kapten Alban, aku perlu waktumu sebentar, katanya, menunggu Jesmia pergi. Lagi pula, kecuali Kapten Senior dan 3 bangsawan, berdasarkan pakaian mereka yang mencolok dan tak bernoda, ditinggalkan, Trodius menunjuk ke arah kursi kosong. Iklan. Setelah duduk di kursi kayu yang dapat dilipat, salah satu bangsawan mengangkat tongkat logam yang dihiasi dan kedap suara ruangan menggunakan sihir angin. Kapten Alban, kamu di rumah ada di Etistin, kan? Tanya Kapten Senior, menyilangkan kakinya. Aku mengangguk. Iya Pak. Dan itu berarti, dengan seluruh kota dibentengi, keluargamu telah dievakuasi, dia melanjutkan tanpa basa-basi. Iya Pak, untungnya, posisi dan kontribusi saya memungkinkan keluarga saya untuk dapat mengamankan rumah di tempat perlindungan berbenteng di dekat kastil. Petik 2. Aku mengerti, gumam Trodius sebelum berbalik ke seorang bangsawan berkacamata kurus di sebelah kanannya. Menerima anggukan dari Kapten Senior, bangsawan itu berbicara ketika dia menggulirkan gulungan yang tidak terikat ke arahku. Ini adalah informasi yang diterima Kapten Senior Trodius Flamesworth selama serangan gerombolan binatang buas. Saya membaca tulisan yang sempurna, keringat dingin dan jari-jari gemetar ketika saya menggumamkan apa yang saya baca. Kerajaan Elenoir, kapal-kapal Alakrian mendekat dari pantai barat. 300 kapal. Petik 2. Setelah berdiskusi dengan Dewan, kami menduga bahwa ini akan menjadi pertempuran terbesar. Dan itu akan terjadi di pantai barat tepat di atas Etistin. Juga, karena tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menahan pasukan Alakrian, Dewan telah memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Elf. Mayoritas pasukan Elf akan dipindahkan ke Etistin sementara warga akan dievakuasi sebelum Alakrians di Elsire sepenuhnya mengambil alih, jelas Trodius tanpa sedikit pun emosi. Ini, perkamen itu terlepas dari jari-jariku yang licin karena keringat. Kenapa hanya aku yang diberitahu tentang ini? Kita harus memberitahu Kapten Jesmia dan menyebarkan berita. Pasukan kita yang tersisa perlu dipindahkan ke barat jika kita ingin mendapat kesempatan. Jenderal Arthur benar. Petik 2. Ekspresi Kapten Senior Trodius berubah tajam. Seandainya tujuanku sama dengan bocah tombak itu, aku juga akan melanjutkan dengan mengorbankan tembok. Namun, benteng ini akan segera menjadi lokasi yang tak ternilai. Petik 2. Aku mengerutkan alisku. Saya tidak mengerti. Bangsawan gemuk dari sebelumnya berbicara kali ini, bersemangat mencondongkan tubuh ke depan. Seperti yang selalu dikatakan keluargaku, perang adalah kantong uang besar yang menunggu untuk dibuka. Tuan Niles, tolong jangan bicara begitu tidak sensitif, tegur Trodius. Benar, permintaan maaf saya, Niles batuk. Pokoknya, dengan perang berakhir dan begitu banyak tanah dihancurkan atau direbut oleh orang-orang Alakrian, hanya masalah waktu ketika orang-orang mati-matian mencari tempat yang aman. Bagaimana dengan Sirus City? Menurut pemahaman saya, kota terbang saat ini adalah lokasi teraman di sebelah kastil, jawab saya. Bangsawan yang mungil itu mengenakan kumis yang tetap diam sepanjang waktu akhirnya berbicara, menggerutu dengan jengkel. Batu apung itu adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Kota Sirus secara inheren di lokasi yang aman, tetapi kota ini tidak dibangun sebagai benteng. Setelah akses ke kota terbang ditimpa oleh Alakrians, yang sepenuhnya masuk akal dari portal yang Anda lihat di ruang bawah tanah bis Glades, orang-orang di sana akan duduk bebek, jelas Trodius. Itulah sebabnya sangat penting bahwa tembok dan rute bawah tanah tetap utuh. Dua aspek ini akan berfungsi sebagai fondasi kota baru yang besar, bangsawan gemuk menimpali. Jenderal itu cerdas, tetapi picik. Dia ingin menghancurkan bangunan megah ini yang berpotensi menjadi ibu kota baru di Chaten, atau lebih baik lagi, satu-satunya tempat berlindung yang aman melawan Alakrians. Petik 2. Aku minta maaf jika aku bersikap kasar, tapi dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu mengharapkan atau bahkan menginginkan agar Alakrians memenangkan perang ini. Aku mendidih, nyaris tidak bisa mengendalikan amarahku. Berani sekali kamu. Itu tuduhan berbahaya yang Anda buat, Kapten, pria gemuk itu menggonggong. Trodius mengangkat tangan, membungkamnya. Sangat mudah untuk menyinari cahaya negatif pada gambar ini, tetapi apa yang kita lakukan hanyalah memanfaatkan keadaan yang tak terhindarkan. Saya sama sekali tidak mendukung para penyusup kotor itu, tetapi bodoh jika mengabaikan kekuatan militer mereka. Bahkan jika kita berhasil memenangkan perang ini, di Chaten tidak akan keluar tanpa cedera. Elenoir telah ditinggalkan, Darf bersembunyi di cangkangnya sendiri, dan upaya untuk membentengi kota-kota kecil di Sapin diserahkan kepada pejabat kota. Petik 2. Kapten Senior menghela nafas sebelum melanjutkan. Yang kami cari adalah membangun tempat berlindung yang aman bagi warga untuk datang. Akan ada masyarakat baru yang dibentuk kembali oleh Flamesworth House dan para pelindungnya. Petik 2.
Aku menggelengkan kepala dan tertawa karena sangat tidak percaya. Bangun, aku membuka mulut, bersiap mempertaruhkan posisiku sehingga aku bisa memberitahunya. Berpikir keras sebelum melepaskan lidahmu, Trodius memperingatkan dengan senyum tipis. Apakah kamu tidak mengatakan bahwa ayah, ibu, istri dan anak-anakmu semua di Etistin? Mataku melebar dan mulutku tersentak menutup. Ini salah. Apa yang mereka lakukan salah, tetapi mulut saya tidak mau terbuka. Reputasi dan kehadiran Anda di sini di antara para prajurit dan pekerja di sini luar biasa. Tetap di sini, bekerja untuk tujuan kami dan saya akan memastikan Anda bahwa keluarga Anda akan segera dibawa ke sini. Tembok ini akan terus dibentengi dan diperluas, memanfaatkan rute bawah tanah. Keluargamu akan aman di sini dan posisimu di sini akan jauh lebih tinggi dan bermakna daripada menjadi kapten belaka. Petik 2. Aku tidak. Bagaimana dengan para prajurit di sini? Saya pikir Anda telah menerima surat yang memerintahkan Anda untuk mentransfer semua prajurit yang mampu ke Etistin. Saya berhasil mengatakannya. Aku menggenggam tanganku di belakang, tidak mampu mencegahnya gemetar. Pertempuran melawan gerombolan binatang buas itu sulit dilakukan. Kami kehilangan banyak, terlalu banyak, pada kenyataannya, untuk dapat mengirim ke barat. Itulah yang saya rencanakan untuk dikirim sebagai balasan, jawab Trodius sederhana. Aku ragu Dewan akan memeriksa semua yang ada di piring mereka. Dadaku menegang dan nafasku pendek. Kalau begitu, kamu dengan sengaja mengirim tentara-tentara ini ke kematian mereka sehingga kamu bisa. Para prajurit di sini berjuang untuk membela tembok, seperti yang direncanakan semula, sela Trodius. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Kamu benar, tidak perlu bagiku untuk berpikir berlebihan, sebuah suara dingin bergema dari belakangku. Tapi bukan kata-katanya yang membuatku menyusut. Itu adalah kehadiran yang menyebar dari suara yang menggantung seperti kain tebal di udara, memaksaku berlutut dan menghisap napas dari paru-paruku. Saya mencoba untuk berbalik, untuk setidaknya memverifikasi sumber apa yang mungkin membunuh saya, tetapi saya tidak bisa bergerak. Saya terjebak menonton buaya bangsawan di mulut, kehilangan kesadaran, atau keduanya. Dan saya melihat ekspresi pada Trodius yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ekspresi ketakutan. Usahanya untuk tampil terkumpul gagal ketika keringat bergulir di wajahnya dan penghalang api yang telah disulapnya menghilang. Dengan suara yang praktis keluar dari tenggorokannya, Trodius berbicara. Jenderal Arthur,